Apa itu bank umum? Jadi bank umum itu adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Kegiatan bank umum lebih luas dari bank pengkreditan atau BPR. Artinya produk yang ditawarkan bank umum mempunyai kebebasan yang lebih beragam dan menentukan produk dan jasanya. Begitupun seperti dikutip buku terbitan Kemendikbud Dasar-Dasar Perbankan oleh Ernawati. Salah satu bank umum yang ada di Indonesia adalah Bank BCA. Apa sih perbedaan bank sentral, bank umum, dan BPR? Di sini dijelaskan kalau misalkan bank sentral itu melaksanakan dan menetap kebijakan moneter. Selanjutnya mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, terus mengatur dan mengawasi kinerja bank-bank. Sedangkan bank umum menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, terus menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman, dan menerbitkan uang melalui pembayaran kredit dan investasi. Nah, sedangkan BPR itu menghimpun dananya itu dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito, berjangka, tabungan, dan atau bentuk lainnya. Selanjutnya itu BPR itu memberikan kredit, terus menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Jadi perbedaannya itu terlihat juga dari uang yang diterima oleh setiap bank sentral, bank umum, atau BPR sendiri. Selanjutnya profil perusahaan. Gak bisa deh. Gue dulu deh. Udah. Selanjutnya profil perusahaan PT Bank Sentral Asia Tbk merupakan bank swasta yang terkenal dengan pelayanan yang sangat baik. Bank swasta asal Indonesia ini memang memiliki value perusahaan yang berfokus pada nasabah sebagai aset penting dalam bisnisnya. Perusahaan memastikan semua orang yang terlibat dalam bisnisnya memahami ini, baik dari direksi hingga security yang berhadapan langsung dengan nasabah. Bank BCA didirikan sejak 1955 dengan nama Perseroan Dagang dan Industri Semarang Knitting Factory. Nama bank ini telah diubah beberapa kali hingga menjadi PT Bank BCA, mulai beroperasi di bidang perbankan sejak 12 Oktober 1996. Penawaran perdana Bank BCA di Bursa Efek Indonesia dilakukan pada bulan Mei tahun 2000, dan hal ini mengubah perusahaan menjadi perusahaan terbuka dan nama bank menjadi PT Bank BCA Tbk. Bank tersebut tumbuh menjadi salah satu bank terbesar di Indonesia dalam menawarkan beragam solusi perbankan yang menjawab kebutuhan finansial nasabah dari berbagai kalangan. Melalui beragam produk dan layanan, adanya solusi finansial BCA ini mendukung perencanaan keuangan pribadi dan perkembangan nasabah bisnis. BCA terus berinovasi dan mengembangkan teknologi dan layanan baru untuk meningkatkan pelayanan dan pengalaman nasabahnya. Selanjutnya jenis produk dan layanan PT Bank Sentral Asia Tbk. Yang pertama ada simpanan individu, pinjaman individual, wealth management, uang elektronik, kartu kredit, dan reward BCA. Untuk visi dan misi perusahaan ini, untuk visinya bank pilihan utama adalah masyarakat yang berperan sebagai pilar penting perekonomian Indonesia. Untuk misi perusahaannya, yang pertama itu membangun institusi yang unggul di bidang penyelesaian pembayaran dan solusi keuangan bagi nasabah bisnis perseorangan. Yang kedua, memahami beragam kebutuhan nasabah dan memberikan layanan finansial yang tepat demi tercapainya kepuasan optimal bagi nasabah. Yang selanjutnya, meningkatkan nilai franchise dan nilai stakeholder BCA. Lokasi BCA ini ada di Menara BCA Grand Indonesia, lantai 28 di Jalan MH Tamrin. Ini ada data statistik perusahaan. PT Bank Sentral Asia Tbk atau BCA mencatatkan nilai transaksi sebesar 34,44 kuadriliun pada 2021. Nilai tersebut tumbuh 20,98% dibandingkan dengan transaksi tahun sebelumnya yang berjumlah 28,47 kuadriliun. Internet banking mencatatkan transaksi terbesar dari layanan perbankan BCA dengan nilai 15,12 kuadriliun atau 43,9% dari total transaksi tahun 2021. Kemudian transaksi di kantor cabang berada di urutan kedua dengan nilai 13,13 kuadriliun atau setara dengan 38,9%. Transaksi nasabah BCA yang menggunakan mobile banking menjadi 4,05 kuadriliun atau 11,76%. Sedangkan yang menggunakan layanan anjungan tunai mandiri atau ATM mencapai 2,15 kuadriliun atau 6,23%. Jika ditotalkan, transaksi nasabah yang menggunakan internet banking dan mobile banking mencapai 19,17 kuadriliun atau 55,65% dari total transaksi BCA sepanjang 2021. Pada akhir 2021, BCA tercatat memiliki total aset sebesar 1,23 kuadriliun dengan rincian ekuitas sebesar 202,71 triliun dan total kewajiban 1,2 kuadriliun. Menjelaskan studi kasus di Bank Sentral Asia.
BCA menjadi bank swasta terbesar di Indonesia sejak pendiriannya pada 21 Februari tahun 57. BCA pun menjadi pionir sistem perbankan seperti pembuat kartu ATM pertama, sistem tabungan pertama, kartu kredit pertama, dan menjadi bank asal Indonesia pertama yang merambah daratan Asia. Keberhasilan ini dilakukan berkat tangan dingin pemilik Lim Sio Leong dan Direktur BCA Mohtar Riyadi yang kelak menjadi bos Lipo Group dan mendirikan Bank Lipo. Namun seluruh kejayaan itu sirna pada Juli 97. Penyebab utamanya adalah badai krisis moneter. Kala itu pelemahan kurs rupiah, kenaikan harga bahan pokok, dan desas-desus kegagalan pemerintah mengatasi krisis membuat nasabah BCA menarik uangnya di tabungan. Ini dilakukan bukan hanya 1-2 orang, tetapi oleh ribuan nasabah BCA hingga akhir tahun. Mereka mengambil dananya secara massal dan besar-besaran. Setiap kantor cabang dan mesin ATM selalu dipadati nasabah. Antrean pun mengular panjang, dan peristiwa Rasmani itu lantas membuat BCA yang saat itu memiliki ribuan pegawai dan ratusan cabang kritis karena berkurangnya dana operasional. 6 bulan setelah badai pertama sukses dilewati, badai kedua yang lebih besar membuat BCA tak berkutik. Kegagalan pemerintah mengatasi krisis keuangan memantik pergolakan rakyat. Dari sini sentimen terhadap Presiden Soeharto dan kroni-kroninya meningkat. Dan kroni terbesarnya kala itu adalah pemilik BCA, yakni Lim Sio Leong atau Sudono Salim. Rick Fleff dalam Sejarah Indonesia Modern tahun 2009 menyebut masyarakat yang sentimen terhadap Soeharto dan Tionghoa menjadikan BCA sebagai target utama serangan. Akibatnya nasabah kembali melakukan rasmani dan skala yang lebih besar. Badai kedua kali ini membuat BCA tidak selamat. Pada 28 Mei tahun 98, BCA yang kala itu dimiliki Salim Group diambil alih oleh pemerintah karena kondisi keuangannya yang semakin berdarah-darah tak tertolong. Pemerintah lewat Badan Penyiapan Perbankan Nasional atau BPPN resmi menjadikan BCA sebagai BTO atau Bank Taken Over. Mengambil alihan ini bertujuan untuk menolong BCA agar tidak jatuh terlalu dalam. Dikhawatirkan jika tidak diambil segera atau diambil negara, BCA bakal bangkrut dan memberikan efek domino besar terhadap perekonomian Indonesia. Selanjutnya, solusi dan upaya yang dilakukan perusahaan. Menurut Richard Borsuk dan Nancy Chang dalam Lim Sio Leong dan Salim Group 2016, untuk membangkitkan kembali BCA, pemerintah berencana menjual saham lewat mekanisme di Bursa Efek pada tahun 1999. Harga yang ditawarkan sebesar 1.400 per lembar saham. Singkat cerita, pada Februari 2002, persaingan merebut BCA dimenangkan oleh Farallon yang berani membeli BCA senilai 530 juta US dollar. Sejak saat itu, keluarga Salim tak lagi memiliki BCA seutuhnya. Kemudian, sekitar 2007, Jarum menguasai BCA sepenuhnya usai membeli 92,18% saham Farallon di Varindo Investment. Varindo Investment adalah perusahaan patungan grup Jarum melalui Alairka dan Farallon. Kini di tangan pemilik baru, BCA telah bangkit dari badai krisis dan menjelma sebagai perusahaan bank jumbo. Sejak 66 tahun berdiri, BCA tetap mempertahankan predikat sebagai bank swasta terbaik di Indonesia dan nilai kapitalisasi saat ini lebih dari 1.000 triliun. Kesimpulan, analisis terhadap kebangkrutan BCA saat berada di bawah kendali Sudono Salim mengungkapkan pentingnya manajemen risiko yang kuat, manajemen reputasi yang baik, kerjasama dengan pemerintah, fleksibilitas dalam sektor kepemilikan, dan kesiapan menghadapi perubahan eksternal yang tidak terduga. Rekomendasi yang dihasilkan dari analisis ini meliputi perlunya manajemen risiko yang kuat, perhatian terhadap manajemen reputasi, menjaga kerjasama dengan pemerintah, mempertimbangkan fleksibilitas dalam struktur kepemilikan, dan kesiapan menghadapi perubahan eksternal. Dan perusahaan harus selalu siap menghadapi perubahan eksternal yang tidak terduga, dengan kesiapan untuk beradaptasi dengan cepat dan mengambil tindakan yang diperlukan. Hal ini diharapkan dapat membantu BCA dan perusahaan lain dalam sektor perbankan untuk menghindari atau mengatasi situasi krisis serupa, serta memperkuat fondasi bisnis mereka untuk pertumbuhan yang berkelanjutan.